Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah intent. Dan untuk materi ini tetap akan mereferensi kurikulumnya Google. Dari Android Developer Fundamental. Dan kita akan mempelajari di bagian konsepnya terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian kedua ada activity dan intent. Silakan dibaca untuk lebih mengetahui teori tentang activity dan intent. Karena activity dan intent sangat berkaitan. Baik, definisi dari activity adalah suatu mekanisme untuk melakukan sebuah aksi dan berkomunikasi antar komponen dalam platformnya Android. Dan penggunaannya umumnya ada 3. Yang pertama adalah untuk pindah dari satu activity ke activity lain. Kemudian yang kedua adalah untuk menjalankan background service, dan yang ketiga adalah untuk mengirimkan objek broadcast ke apps yang membutuhkan. Nah, ini sudah dijelaskan dengan sangat baik di dalam konsep Android Developer Fundamental Concept. Silakan dibaca lagi untuk informasi yang lebih lengkap. Dan tipenya. Nah, sekarang tipenya sendiri intent ada 2. Ada explicit intent dan implicit intent. Nah, explicit intent adalah salah satu tipe intent yang banyak sekali akan kita gunakan, yang bertujuan untuk menjalankan komponen aplikasi dengan catatan bahwa activity-nya kita tahu dengan jelas. Secara sederhana, umumnya tipe intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen tertentu pada aplikasi yang sama. Nah, ini yang dinamakan dengan explicit intent. Biasanya digunakan untuk mengaktifkan komponen tertentu pada aplikasi yang sama. Nah, sedangkan pada implicit intent, tipe intent ini memungkinkan nantinya komponen dari aplikasi lain bisa merespon request intent yang dijalankan. Jadi pada explicit intent digunakan untuk mengaktifkan komponen atau layanan tertentu di dalam
aplikasi yang sedang dibuat, sedangkan pada implicit intent kebalikannya, digunakan untuk mengaktifkan layanan tertentu dari aplikasi lain, sehingga layanan tersebut bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Yang akan saya sampaikan pada materi hari ini masih berkaitan dengan tipe intent yang pertama, yaitu explicit intent, mengaktifkan komponen lain pada aplikasi yang sama. Saya mulai dengan membuat project baru, dan tentunya diawali bahwa emulatornya yang kita gunakan adalah emulator BlueStack, sudah dalam keadaan aktif. Saya awali dengan start new Android Studio project, kemudian template-nya adalah empty activity, kemudian project intent 1. Oke, finish. Di sini nantinya kita akan bekerja dengan 2 activity dan lebih. Sambil menunggu, kita akan membaca lagi konsep dari activity dan intent. Sebenarnya pada saat pembuatan project baru, Android Studio akan menambahkan satu activity yang disebut dengan main activity. Sinkronisasi masih berlanjut. Oke, sudah siap kelihatannya. Oh, belum, masih ya, masih running. 2 proses masih di running. Sudah hampir siap kelihatannya. Oke, udah bisa dikatakan siap. Dan selalu pada pemrograman Android selalu dimulai dengan membuat layoutnya terlebih dahulu, mau seperti apa layoutnya. Oke, di activity pertama, activity main, saya akan menggunakan layout linear, garis ya, linear layout. Artinya di sini kita harus menentukan
garis orientasinya vertikal ataukah horizontal? Orientasinya saya pilih vertikal, tegak lurus. Text view defaultnya saya hapus. Kemudian saya lanjutkan dengan membuat button yang pertama. Width-nya mengikuti ukuran parent device, kemudian height-nya mengikuti height content, kemudian text-nya adalah saya buat nama dari teksnya saya beri pindah activity. Oke, salah, sorry. Pindah activity. Kemudian yang diperlukan adalah teks ID-nya akan diberi ID apa? Saya akan memberi activity buttonnya diawali dengan BT standar yang saya buat sendiri. Silakan tentukan sendiri untuk standarisasinya. BT button move activity. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu kembali. Saya beri sedikit margin 8 dp. Oke, sudah baik. Kemudian button yang kedua, oke, ID-nya adalah button move with data. Standarisasinya saya buat BT move with data. Teksnya move with data. Pindah activity dengan data. Baik, sudah selesai kita buat. Kemudian selanjutnya kita butuh activity yang kedua. Jadi ini sampai di sini kita sudah ada activity yang dinamakan dengan main activity, dan sesuai dengan manfaat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Salah satu manfaat intent adalah untuk berpindah activity dari satu activity ke activity yang lain. Nah, oleh karena itu kita butuh activity yang lain. Saya tambahkan activity yang lainnya. Silakan saya tambahkan dengan cara di sini di foldernya Java
kemudian package project intent, klik kanan, kemudian new activity, dan template-nya adalah template empty activity. Nah, activity defaultnya diberi nama main activity 2. Nah, ini kita ganti. Nama dari activity-nya adalah move activity. Finish. Dan perhatikan ya, di sini sudah bertambah lagi satu activity, namanya adalah move activity, dan juga bertambah satu layout untuk move activity, namanya adalah activity underscore move. Oke, jadi sekarang posisinya kita sudah ada dua activity. Baik, saya lanjutkan. Di bagian layoutnya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang akan dikerjakan adalah di bagian kode program. Nah, silakan masuk ke bagian main activity di foldernya Java. Nah, di sini akan saya awali dengan mengimplementasi on-click listener. Implements on-click. Oke, ini ya yang pertama. Enter. Pasti ada pesan kesalahan. Boleh dengan menekan tombol lampu berwarna merah, artinya ada error, atau juga dengan menekan tombol shortcut Alt Enter. Nah, di sini disarankan kalau ada implements harus mengimplementasi metodenya. Oke, sudah ada di override metodenya. Baik, langkah pertama kita deklarasikan dulu objek-objek apa saja yang dibutuhkan. Ada button move, kemudian juga ada button move with activity, move with data. Kalau sudah dideklarasikan, tentunya harus diinisialisasi. Button move find view by ID dari nama dari buttonnya, button move activity. Kemudian salah ya, namanya saya perbaiki dulu, button move activity. Oke, sudah diperbaiki. Kemudian juga button move with data, saya inisialisasi. Kemudian dari button move kita tambahkan listener, on click listener. Begitu juga dengan button move with data. Oke, sudah berhasil dengan baik. Oke, sekarang
kita running terlebih dahulu di virtual device, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini nantinya pada saat si pengguna mengklik button yang pertama, yaitu button pindah activity, maka activity-nya akan pindah dari main activity ke move activity. Skenario-nya seperti itu. Si pengguna mengklik button pindah activity, maka yang dikerjakan adalah activity-nya berpindah ke activity yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan mekanisme intent. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Masih running. Oke, udah. Ini buttonnya belum ada proses apapun akan saya tambahkan. Oke. Di sini di method onClick apa yang dikerjakan, switch view.getID case r.id buttonnya move activity. Oke, harus ada perintah break switch case dalam pemrograman Java. Kita gunakan intent. Nama dari intentnya bebas, misalnya saya beri nama mv move sama dengan new intent. Dari activity main akan pindah ke move activity. Class. Oke. Intentnya start intentnya adalah start activity. Ini ada satu parameter harus diisi. Oke, udah berhasil. Kita lihat di sini ada 2 baris kode program untuk pindah dari activity A ke activity B. Kita running kembali, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Skenario-nya pada saat si pengguna mengklik button yang pertama. Oke, berhasil ya dengan baik. Pindah ke activity yang kedua. Di sini di activity yang kedua saya beri sedikit text view saja. Activity move.
Kemudian untuk layoutnya linear saja. Kemudian orientasi yang harus ada di setiap linear layout kita gunakan vertikal. Kemudian layout gravity-nya center boleh. Oke. Kita running kembali. Kita lihat berhasil atau tidaknya. Oke, saya running kembali. Button yang pertama untuk pindah dari activity A ke activity B dengan menggunakan intent. Oke, berhasil ya. Berhasil dengan baik. Dari activity A ke activity B. Nah, ini salah satu manfaat dari intent. Button pertama sudah berhasil kita buat. Nah, untuk button yang kedua saya tambahkan activity yang baru. Caranya masih sama dengan cara klik kanan new dan pilih activity empty activity, move with data activity. Oke, sudah. Jadi di sini di button yang kedua, jadi tidak hanya pindah dari activity A ke activity B, tapi juga dengan adanya perpindahan data dari activity A ke activity B. Jadi selain pindah juga ada selain pindah activity juga ada perpindahan data dari activity A ke activity B. Nah, bagaimana caranya? Saya modifikasi sedikit. Oke, case yang kedua. Case r.id button bt move with data. Harus ada break untuk keluar dari switch case. Intent mv move data sama dengan new intent main activity this. Dari main activity akan pindah ke move with data activity dot class. Oke. Nah, di sini modifikasinya, intentnya saya tambahkan data yang pertama, misalnya dengan menggunakan metode put extra. Apa yang
tambahkan. Yang ditambahkan misalnya adalah key-nya dulu. Ada 2 parameter di sini. Ada 2 parameter yang harus diisi. Parameter yang pertama adalah key. Key-nya, kuncinya apa? Key-nya adalah name misalnya. Kemudian isinya apa? Name-nya, isinya adalah value-nya ya, lebih tepatnya adalah value. Value-nya apa? Value-nya adalah misalnya Spider-Man. Oke. Nah, ini jadi intent yang baru kita buat. Saya tambahkan data yang key-nya atau sederhananya variabelnya adalah name, dan value isi dari variabel tersebut adalah Spider-Man. Nah, oke, ini di bagian main activity. Jadi dari main activity akan pindah ke move with data activity. Nah, di sini akan saya lanjutkan kembali ke bagian move with data activity. Oke, di sini di bagian layout-nya dulu kita lihat layout-nya masih kosong. Saya ubah dulu layout-nya, layout dari move with data activity. Saya gunakan linear layout. Kemudian di sini saya tambahkan orientasinya vertikal. Kemudian text view ini tidak perlu lagi, sudah ada di bagian atasnya, dibuang. Width-nya wrap content saja, wrap content. Nah, ID-nya yang paling penting, ID-nya adalah text view TV data, karena akan digunakan di dalam pemrograman, maka text view yang baru saya buat perlu untuk diberikan ID, diberikan nama. Oke, kalau sudah masuk ke kode pemrogramannya, ke activity yang ketiga, move with data activity. Diawali dengan sebelum diinisialisasi, dideklarasikan dulu. Misalnya saya mau membuat objek TV hasil. Oke. Nah, objek TV hasil saya inisialisasi dari TV data. Oke. Nah, di sini sekarang pada saat siklus on create, artinya siklus pada saat pembentukan activity move with data activity, atau juga bisa dikatakan pada saat di load pertama kali,
apa yang dikerjakan. Yang pertama adalah inisialisasi komponen, kemudian juga yang dilakukan adalah mengcapture data dari intent. Nah, bagaimana caranya? Oke, gunakan get intent, get string extra. Nah, key-nya apa? Key-nya tadi kita sudah tentukan di awal. Key-nya adalah name. Kita ganti name. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan datanya. Name sama dengan plus data. Oke, kita running kembali dan kita lihat hasilnya. Seperti yang saya bilang tadi, pindah activity dengan data tidak hanya activity-nya pindah dari A ke B, tetapi juga ada perpindahan data dari activity A ke activity B. Oh, masih ada yang kurang. Masih ada di main activity. Start activity intent. Oke. Oh sorry, bukan move tapi move data. Kita running kembali hasilnya. Oke, kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Masih ada yang salah di sini. Kita lihat kembali salahnya apa. Move data start. Saya clean saja, clean project, kemudian di running kembali. Oke, kita lihat apakah berjalan dengan baik ataukah masih ada error. Masih ada error. Baik, untuk penanganan errornya sendiri,
yang dikerjakan biasanya dilakukan bertahap. Misalnya ini saya jadikan komentar dulu. Saya ingin melihat apakah perpindahan activity-nya berhasil atau gagal. Masih gagal, artinya ada sesuatu yang salah. Saya jadikan komentar lagi. Oke, kita lihat kembali. Masih ada yang salah. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesalahannya ada pada main activity. Ada yang salah pada main activity-nya. Kita lihat kembali. Saya jadikan komentar lagi, put ekstranya. Saya jadikan komentar, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Running kembali. Oh, saya sudah menemukan kesalahannya. Kita lihat dulu. Masih tidak berjalan sesuai harapan. Tapi saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kesalahannya ada pada main activity. Nah, tidak ada pesan kesalahan. Nah, saya menemukannya di sini. Oke, ini salah ya. Inisialisasinya salah. Inisialisasinya harusnya ke button move with data. Nah, itu kesalahannya. Jadi salah satu tips dari saya untuk penanganan error ya, pertama jangan panik, kemudian yang kedua di trace satu persatu kesalahannya. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi ya, pertama kesalahan sintak. Nah, kalau kesalahan sintak terlihat ada indikatornya di Android Studio, yaitu warnanya yang berubah menjadi merah. Nah, ini pun ada menu help dari Android Studio yang bisa menjadi referensi untuk memperbaiki kode program. Nah, kesalahan yang kedua adalah kesalahan logika. Nah, salah satu kesalahan logikanya adalah seperti ini, kesalahan inisialisasi button. Oke. Kalau sudah berhasil dengan baik, saya lanjutkan komentarnya, saya buang dan saya running kembali. Apakah berhasil dengan baik? Kita lihat. Oke, sudah berhasil. Kelihatannya di sini terjadi skenario-nya sesuai dengan yang diharapkan. Ada perpindahan antara activity A ke activity B. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, di sini sekarang datanya akan ditampilkan. Saya running kembali.
Kita lihat. Oke, berhasil dengan baik. Jadi sesuai dengan skenario yang saya buat, ada perpindahan activity beserta datanya dari activity A ke activity B, dan key-nya adalah name, dan value-nya sendiri, value dari name-nya adalah Spider-Man. Nah, jadi salah satu tips dari saya, jangan takut untuk salah, karena semakin banyak kesalahan yang dibuat, artinya semakin banyak pelajaran yang bisa diambil dari kesalahannya. Dan untuk penanganan error dilakukan secara bertahap. Baik, saya tambahkan lagi sedikit untuk move with data activity. Di sini bisa lebih dari satu data. Contohnya, nah pada contoh yang kedua, key-nya akan saya buat di activity move with data activity. Oke, saya tambahkan key-nya adalah dengan mendeklarasikan konstanta. Nah, di sini standarnya untuk konstanta biasanya nama dari konstanta dibuat dengan huruf kapital. Misalnya, saya buat konstantanya adalah H. Nah, konstanta ini akan dijadikan sebagai key di dalam intent. Oke, bagaimana caranya? Caranya tetap sama, move data, tetap put extra, key-nya, key name-nya saya ambil dari extra person. Ada pesan error. Ada pesan error di sini. Saya lanjutkan dengan menekan tombol Alt Enter. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di sini diimpor konstantanya. Nah, di sini terlihat di bagian paling atas. Yang dilakukan Android Studio adalah mengimpor konstanta yang ada di activity move with data activity. Nah, kemudian berikutnya adalah value-nya, umur ya. Saya isi dengan sembarang, misalnya 21. Oke, kalau sudah, jadi di activity pertama ada data name dan data age yang akan dipindahkan. Terjadi perpindahan data ke move with data activity. Oke. Yang kedua adalah untuk data umur. Nah, di sini data umur, age, data age, umur saja ya,
in umur, get intent, get in extra. Nah, key-nya adalah konstanta extra person dan nilai defaultnya adalah 0. Nah, ini sedikit perbedaan. Yang di atasnya adalah data string, yang di bawahnya adalah data integer. Nah, kemudian tinggal saya tampilkan nilainya. Oke, running kembali. Apakah skenario-nya berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Kita lihat kembali. Oke, kita lihat ya. Baik, berjalan dengan baik. Hanya gaya programmingnya saja yang sedikit beda. Jadi ada beberapa programmer yang lebih nyaman dengan menggunakan cara yang pertama, dan ada beberapa programmer yang lebih nyaman dengan menggunakan cara yang kedua, karena karena dengan pertimbangan untuk mengurangi tingkat kesalahan atau error, sehingga key-nya, semua key yang ada di intent dijadikan konstanta yang nilainya tidak bisa diubah sepanjang eksekusi. Bedakan dengan variabel yang nilainya selalu berubah-ubah. Nah, kembali lagi, caranya tetap sama. Jadi ada key name, dan ada value-nya, nilainya. Oke, di sini sudah berhasil dengan baik. Kita sudah belajar menggunakan intent, lebih tepatnya adalah implicit intent, yang digunakan untuk mengaktifkan komponen tertentu di dalam aplikasi yang kita develop. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat belajar.